Baiklah, Unpar ini sudah ibaratnya rumah kedua buat kita semua. Bahkan kadang waktu di Unpar justru lebih lama dihabiskan dibanding waktu yang kita habiskan di rumah. Betul ya Bapak Ibu ya? Pak Giri pernah bilang sama tim kreatif kalau ternyata dari lahir sampai sekarang, ternyata waktu yang dihabiskan di Unpar justru paling lama dibandingkan tempat lain. Boleh cerita nggak sih Pak? Sebegitu cintanya Bapak sama Unpar ya Pak ya? Tapi maksudnya ini pas lagi ngobrol sama tim kreatif, ini secara fisik ya, maksudnya ngobrol secara fisik dari lahir sampai sekarang kalau ngomongin lokasi, memang kayaknya Unpar sepanjang umur yang paling lama gitu. Karena rumah pernah pindah rumah itu kan jadi ya itu di situ sih. Jadi kalau kecintaan agak maksudnya gimana, itu personal ya, nggak susah untuk ngomongnya, lebih diri sendiri yang bisa ngerasainnya gitu. Ternyata seperti itu ceritanya ya. Kadang di rumah tidak selalu keadaannya baik, kadang ada bocor, kadang ada berantakan, tapi tetap rumah yang buat kita selalu nyaman. Setuju nggak sih Bapak Ibu? Itu juga yang menggambarkan rumah kedua kita buat ya Unpar sebagai rumah kedua kita gitu kan ya. Kalau kata Pak Hengki gimana Pak? Unpar sebagai rumah kedua Pak? Iya, 25 tahun saya sudah di sini. Kurang lebih begitu. Studi kira-kira 8 tahun. Jadi memang sisanya ya saya di sama dia 8 ya. Postdoknya 2 tahun. Oh iya. 2 tambah 4, 8. Ya, komitmen aja sih. Komitmen, up and down-nya ada, betul. Tapi kan kita di tengah situasi tersebut kan memang kitalah memang yang kemudian harus membuat itu menjadi nyaman. Ya. Ada masa-masa ya mungkin di awal-awal saya masuk juga berpikir kok begitu, kok begini gitu kan. Banyak juga situasi di mana ya tadi Bu Katrin juga cerita di kontrak, saya juga di kontrak. Ada cerita-cerita di awal yang mungkin juga nggak nyaman begitu ya, ya dengan kepegawaian. Tapi kemudian ya pada akhirnya kitalah yang saat ini memang harus memastikan bahwa rumah kita nyaman. Jadi itu yang kemudian saya pegang, komitmen aja untuk memastikan rumah ini nyaman. Oke. Pempeknya tolong. Tetap gak baik. Oh iya Pak, abis tim kreatif punya karakter. Hari ini ketika dunia bergerak dengan sangat cepat, dinamis, dan seluruh tantangan yang ada, bagaimana Pak Rektor melihat Unpar dan caranya kita untuk melihat tantangan itu seperti apa Pak? Ya, kalau hari-hari ini sebetulnya saya tuh makin di titik tertentu sebenarnya makin khawatir. Gitu ya. Kenapa khawatir? Karena perubahan itu khususnya di perguruan tinggi di Indonesia itu challenge-nya itu makin berat. Sebetulnya kalau saya lihat, gitu ya, kita lihat coba berita di mana-mana semua berubahnya dengan sangat-sangat dinamis, gitu ya. Terus pertanyaannya Unpar akan bisa bertahan nggak? Itu yang membuat saya khawatir. Bukan dalam 5 tahun ke depan. Kalau itu ya, relatif oke. Saya bertanya, gitu ya. 10, 20, Unpar masih ada nggak? Kalau ada masih sama besarnya, sama signifikannya nggak dengan hari-hari ini gitu atau dengan masa lalu gitu kan. Nah, itu yang membuat paling khawatir. Jadi makanya periode ini menjadi sangat krusial sebenarnya untuk mengarahkan bahwa dan meyakinkan ke semua orang bahwa kita itu sedang dalam masa yang sangat penting untuk menentukan arah 20 tahun lagi. Unpar ada atau enggak? Jadi kalau dari setiap orang yang ada di Unpar ini nggak sama nih meyakini bahwa kita tuh sekarang dalam posisi penting untuk bergerak, jadi kita dalam masalah. Tapi untungnya ya selalu ada bahwa ada berbeda, tapi untung dalam quote masih banyak orang, gitu ya, masih banyak orang itu yang meyakini ini perlu berubah dengan sangat cepat, dengan sangat berbeda. Makanya mungkin jadi ada tension bahwa berubahnya dengan cara yang nggak ada contoh. Kita harus melakukan hal-hal yang nggak ada contohnya. Kalau ada contohnya artinya orang lain sudah melakukan. Kalau sudah ada melakukan berarti artinya nanti kita jadi follower. Betul. Itu jadi problem lain lagi nanti kita. Nah, kalau bagaimana saya sekarang melihat atau bagaimana saya sekarang mengubah
kalau sekarang itu tidak lagi seperti dulu kalau seseorang itu berdiri kemudian semua akan ikuti dia. Iya. Kalau sekarang, kalau saya berdiri di depan itu bukan karena saya yang akan mengarahkan semua, tapi semua harus punya kreasinya sendiri. Tapi saya cuma mendirijen bagaimana mengkondakteri bahwa semua bergerak itu dengan arah yang sama. Tapi semua harus bergerak. Jadi tidak bisa nunggu gitu ya, nunggu apa yang diusulkan, nggak bisa. Semua harus punya kreativitas. Tapi dengan konduktor yang kita supaya arahnya sama. Kalau enggak, saya hanya membayangkan seperti gurita, itu semua bergerak ke arah semua. Nanti kan ya, jumlah gaya ke depan, resultan ke depannya jadi sangat kecil gitu kan. Nah, ini yang jadi harus dihindari dan harus diubah. Jadi sekarang semua mulai sedikit tidak sama-sama inline, satu garis memang tidak mungkin juga, memang dunia juga tidak mungkin, tapi berada dalam koridor yang kira-kira sama, dan itu yang kita sangat perlukan. Tim kreatif sempat bilang bahwa Bapak pernah kasih analogi. Ibarat mobil yang sedang ngebut, tapi kita harus sambil mengganti bannya. Nah, itu mungkin boleh diceritain, Pak, makna dari analogi itu. Itu sebetulnya waktu kami diskusi dengan salah satu dengan pengurus yayasan, lalu ada salah satu konsultan gitu ya, partner, terus diskusi dan dia mengasih contoh itu. Dia melihat Unpar itu yang kami ceritakan, Unpar itu seperti mobil yang lagi ngebut, tapi harus ada yang sambil ganti ban, gitu kan? Nah, itu kan menarik gitu ya. Jadi betapa rumitnya hari-hari ini sambil terus transformasi dalam 1 tahun ini, semua pekerjaan rutin harus jalan, semua capaian harus dilakukan, tapi proses perubahan harus dilakukan. Nah, kan tadi ganti bannya itu. Dan yang menarik lagi kalau mau dibilang supaya lebih kerasa, bahwa ada bagian-bagian yang sebenarnya malah mungkin kalau bannya 4, ini ada 1 ban yang masih kosong. Artinya sebenarnya kita jalan nggak sepenuhnya loh, dalam kondisi yang sudah betul-betul stabil. Jadi kita perlu bantuan semua orang untuk memastikan bahwa rodanya 4 itu dengan tingkat stabilitas yang sama supaya ngebutnya itu benar-benar terjadi. Ya, oke, Pak. Lalu apa skema perubahan yang ingin Bapak lakukan, Pak, untuk menjaga rumah kita ini, Unpar? Skemanya, saya sih cuma akan membuat bahwa Unpar itu kan sudah besar. Bagaimana membuat jadi lebih besar, membuat lebih kuat. Nah, itu aja semua aktivitas itu bagaimana kita akan arahkan, atau kita kondakteri, atau kita hubungkan, supaya jadi lebih kuat, lebih dalam, lebih besar, lebih cepat. Gitu. Semua itu aja. Saya pikir kita akan menyederhanakan dengan kalimat-kalimat seperti itu, supaya kita lebih punya koridor saja. Ya, setiap orang akan dipantang untuk berkontribusi di wilayahnya dengan arahnya, tapi arahnya ke sana. Jadi dia sudah punya banyak kerjasama misalnya. Nah, sekarang bagaimana kerjasama yang sudah banyak itu dimanfaatkan lebih besar. Apa yang dia jam kerjanya sudah banyak, bagaimana membuat dia lebih intensif lagi hasilnya, magnitude dampaknya lebih besar. Jadi bagaimana kita buat semua lebih kuat, lebih besar, lebih cepat. Oke, baiklah. Namun kalau kenyataannya membawa perubahan itu tidak mudah, kadang ada resistensi, perasaan tidak nyaman. Nah, kalau menurut Pak Gary, apa tantangan untuk membawa perubahan ini, Pak? Tantangan, ya tadi kan, yang tadi Pak Rektor udah bilang kan, maksudnya di tengah perubahan ini, kalau misalnya ada pertanyaan ini perubahannya mau jadi apa gitu kan, itu yang menjadi sulit dijawab. Jadi tantangannya sebenarnya bukan untuk menjawab akan jadi seperti apa, tapi aku melihat tantangannya justru bagaimana kita semua teman-teman ini walaupun mungkin belum jelas jadinya apa, cuman satu kan pasti yang better gitu, pasti yang lebih baik, mau untuk ikut berubah gitu. Jadi punya have a little faith gitu. Rich album banget sih. Agak wise kan ya. Cengeknya mana? Untuk membawa perubahan di dalam organisasi, apalagi organisasi Unpar yang bisa dibilang skalanya besar dan berusia sudah hampir 70 tahun, nilai kepemimpinan itu menjadi kunci perubahan dan itu harus terjadi. Kan? Kalau dari Pak Hengki, nilai-nilai apa yang Bapak ingin bawa ke dalam perubahan ini, Pak? Berat ini. 90 atau 100? Nilai ya, yang harus saya interpretasikan, nilai yang harus dimiliki kita begitu. Transformatif. Yes. Rasanya ya
mau tidak mau gitu ya, itu memang salah satu yang menjadi kunci gitu. Kalau kita terbiasa di zona nyaman sih selesai memang kan. Iya. Tadi tantangannya 10 tahun dari sekarang, masing-masing kita tuh berpikir nggak untuk sampai merasakan oh ya kita tuh bakal seperti apa, Unpar masih ada, atau memang itu hanya semangat transformasinya pimpinan saja. Jadi transformatif, dan saya kira itu perlu juga menjadi nilai bersama transformatif. Saya sih punya keyakinan sebetulnya ketika kita, ini kan memang besar ya transformasi yang sekarang kita coba terapkan di Unpar itu besar. Tapi saya punya keyakinan kalau ini berhasil dan bisa kita lakukan, sebetulnya 10 tahun ke depan ketika ada tantangan berbeda, kita sudah punya pengalaman bertransformasi. Jadi harusnya sih kita akan lebih kokoh gitu ya. Sebagai perahu besar itu kita akan lebih kokoh. Ya mungkin yang pertama sih mesti transformatif itu kalau yang saya pikir menjadi kunci. Oke. Kalau dari Mbak Sil, bagaimana nilai-nilai yang dibawa ketika memimpin? Kalau saya sih lebih kayak pengen ngajak yang lain, entah itu mungkin lebih ngajak bareng-bareng ya, mengerjakan bareng-bareng gitu daripada memberitahu gitu kan ya. Menambahkan dari yang transformasi adalah visi, visioner, dan itu dengan didasari kepercayaan bahwa apa yang kita lakukan itu harus diletakkan di sebuah konteks. Tapi kan harapannya konteksnya bukan hanya konteks hari ini, dan juga lebih penting lagi bukan konteks masa lalu gitu. Karena kalau enggak ya kita akan stuck berputar-putar di situ gitu. Nah, satu lagi adalah determinasi. Karena kan kita bicara tentang generasi sekarang yang katanya generasi strawberry lah, yang apa gitu. Dulu saya yakin teman-teman di sini juga mungkin Pak Petribas enggak. Pas S3 itu kan ada aja momen-momen kenapa sih saya mulai ini gitu kan, yang pas lagi down-nya gitu, yang kenapa sih harus memulai ini gitu. Nah, saya waktu itu ngelihatnya tuh kayak masuk terowongan. Nah, terowongan itu kan suka ada titik terang kecil ya di ujung gitu. Nah, saya pengen ke situ gitu. Saya nggak pengen keluarnya tuh dari exit yang di samping-samping terowongan itu gitu. Karena itu adalah pilihan yang enggak gitu loh. Jadi, nah itu determinasi untuk bisa keluarnya dari situ gitu loh. Itu yang mungkin perlu kita saling menguatkan kali ya. Oke. Terkadang orang melihat sebuah posisi pimpinan sebagai sebuah privilege. Tapi juga di balik itu ada tuntutan, tanggung jawab, dan kadang juga konflik batin. Saya mau nanya ke Pak Rektor, Pak. Apa sih yang membuat Bapak menjawab panggilan ini, Pak? Malah yang saya dengar justru malah Bapak menyerahkan formulir pendaftaran calon rektor itu di akhir-akhir, Pak. Benar nggak sih, Pak? Saya ketua panitia, terlaluan. Betul ya? Betul. Rasanya saya paling akhir. Rasanya kalau tidak dibantu beberapa teman, rasanya formulir itu tidak lengkap. Rasanya foto aja itu dibantuin. Menemukan, karena saya tidak sempat foto. Tapi ada dua alasan, ada dua kejadian yang membuat akhirnya saya memutuskan. Pokoknya di awal semua yang banyak yang bilang daftarlah, saya bilang tidak gitu ya. Tapi di suatu titik tuh saya lagi jalan dengan seseorang. Terus dia tiba-tiba, saya nggak tahu gimana konteks yang diceritakan, pokoknya topiknya tidak nyambung dengan yang kami sedang di jalan itu lagi omong. Terus dia bilang, tiba-tiba dia bisa berkata begini, kamu harus melakukan apa yang kamu imani. Nah, jadi kalau di dalam gereja itu yang saya yakini bahwa penyelenggaraan ilahi itu itulah yang menjadi dasar kenapa saya harus melakukan sesuatu gitu ya. Dia bilang ya kamu harus mengimani apa yang kamu imani, lakukan apa yang kamu imani. Lalu yang kedua, tapi setelah itu ya saya dengerin, tapi saya berusaha untuk menolak gitu ya. Enggak lah, karena saya hanya melihat bukan jabatan itu bukan privilege. Bukan maksudnya bukan dapat ini, dapat itu. Saya lebih lihat tanggung jawabnya gitu ya, bebannya, dan karena kebetulan saya sudah wakil rektor. Jadi saya sudah lihat betul rektor seperti apa, dan kebetulan saya sudah jabat, pernah jadi asisten direktur, saya pernah direktur, jadi saya tahu kalau rapim itu saya tahu sebenarnya persoalan universitas seperti apa. Dan jadi yang saya sudah bisa membayangkan sebetulnya persoalan-persoalan, dan karena kan saya ada di situ juga.
Jadi saya tahu itu persoalan-persoalan kayak apa. Lalu ada yang kedua, dalam suatu ngobrol terus tiba-tiba ada yang berkata juga, kenapa tidak mencoba menjawab permintaan orang? Kan ada yang minta, kenapa nggak dijawab? Karena toh sebetulnya sampai hari ini ya, sampai titik itu saya di Unpar itu tidak semuanya berjalan dengan lancar, toh sudah nyampe dalam suatu posisi, toh tidak ada ruginya menjawab tantangan orang. Artinya kalau orang berharap ya dijawab lah. Nah setelah itu ada pergulatan untuk dipertimbangkan, kemudian akhirnya sampai di suatu titik adalah kalau mau dikatakan privilege, inilah kesempatan saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk lembaga yang lebih luas. Saya bisa memikirkan diri sendiri, saya ngerjain apa gitu untuk saya bisa, karena saya sudah waktu itu sudah dalam posisi tertentu saya. Tapi pertanyaannya lalu untuk orang lain apa gitu, untuk lembaga ini apa? Nah itulah privilege yang kemudian saya pikir oke, saya perlu mencoba, menang atau kalah bukan urusan saya, tapi saya mencoba, saya punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan saya pertimbang. Akhirnya di last minute saya masukin ngetiknya juga terakhir di panitia. Bikin stres panitia. Mungkin ada sedikit komentar Pak, cerita dari panitia rektor ya? sebagai panitia pemilihan rektor Pak. Tapi betul sih, saya kan bertugas ya, mendapatkan tugas itu untuk menjaring calon. Ya. Yang paling saya nggak tega tuh masuk ruang Patribas. Karena dan mungkin pada saat itu Patribas kalau melihat saya kayaknya langsung keluar, enggak. Tapi saya mendengar banyak hal juga, beliau cerita situasi Unpar dan sebagainya. Saya sampai satu titik sebetulnya nggak tega menawarkan posisi itu ya, tapi saya mengutus teman yang lain. Jadi iya, strateginya gitu. Jadi saya itu tolong dong kayaknya Patribas lu aja. Mungkin lebih didengarkan, tapi ya saya melihat begitu ya, memang situasi di posisi beliau sekarang dan juga waktu itu saya kepala PPM melihat bagaimana sebetulnya proses pembenahan, pembetulan, transformasi sudah mulai dijalankan juga waktu itu memang berat, tantangannya besar. Jadi saya sebagai ketua panitia waktu itu juga dilematis ketika yayasan menugaskan, ayo cari calon yang banyak, ayo berkreatif, dapat jaring calon yang banyak. Tapi masing-masing kita di panitia itu kan di satu sisi keraguannya itu, bahwa ini tuh kita menawarkan posisi yang berat. Ya. Enak. Pemanggul salib. Pemanggul salib. Kan enak aja kita ngomong, ayo dong, masa sih demi Unpar, enggak gitu kan. Tapi itu tuh sesuatu yang 100% saya sebagai ketua panitia juga nggak bisa ngomong dengan gampang kok. Gitu. Itu berat dan ya paham situasi Pak Ribas, tapi bersyukur waktu itu panitia bisa dapat 10 calon. Termasuk ibu yang pinky itu. Salah satu yang paling banyak kali ya? Paling banyak ya. Rasanya waktu saya jadi steering committee cuma dapat 6. 110. 8. Kalau dari Pak Geri, Pak Hengki, dan Bu Katrin, ketika Pak Tribas meminta atau melamar Bapak Ibu untuk jadi, ayo dong bantu saya memimpin universitas, seberapa cepat atau malah seberapa lama menjawab panggilan dari Pak Tribas? Ya itu tadi, posisi dilematis ya. Jadi saya kan si malakama. Dorong-dorong orang, masa diminta nggak mau? Gitu kan? Aneh betul kan? Makanya saya waktu Pak Tribas menyatakan itu tuh, begitu, bukan cuma Pak Tribas ya, semua calon menyatakan itu, saya sebetulnya paling menghindar ya. Kalau bisa kalau dengan beliau memang waktu saya kepala PPM banyak berinteraksi gitu ya. Nah saat-saat itu tuh sebetulnya saya saat-saat was-was gitu lah. Jauh-jauh gitu dari para calon gitu kan. Ya membayangkan itu. Saya berpikir juga kan waktu nawarin aja jadi rektor, terus ketika udah ada calon terus berpikir juga dalam hati gimana kalau misalkan suatu saat ditanya mau jadi wakil rektor nggak gitu kan, gimana siap jawaban. Kayak banget sih. Bisa. Tapi ya kepikir gitu kan, kepikir. Kan harus siap, walaupun pada saat akhirnya ditanya malah nggak siap gitu kan, sebetulnya minta waktu. Tapi karena kan kalau Pak Tribas deadline tuh kemarin gitu kan. Kalau ditanya kapan pekerjaan harus selesai kan kemarin gitu. Jadi beliau sangat aktif bertanya. Saya bilang Pak minta waktu ya gitu kan. Terus
minta waktu siang gitu. Terus sore nanya, gimana? Udah ada keputusan? Iya Pak. Belum Pak. Belum ngobrol sama keluarga, saya bilang. Kan memang paling pertama harus sama keluarga ngobrol. Ya, silahkan ngobrol dulu. Itu hari Sabtu gitu. Minggunya pagi, nanya lagi. Udah ada kabar belum? Akhirnya, kayak istri saya, udah iyahin aja ya. Daripada ditanya terus. Gitu. Tapi ya, tentu dengan segala konsekuensinya tadi. Memang harus dijalani, walaupun awalnya, ya saya menyampaikan ke beliau, yakin Pak, gitu kan, karena rasanya dari semua yang ditanya ini saya paling akhir rasanya ditanyakan. Rasanya setelah terakhir tuh ya saya berpikir aja karena tahu gitu, rasanya kan teman-teman yang lain yang sudah diminta itu saya merasa lebih, teman-teman tuh lebih siap, lebih ready. Makanya saya bilang Pak yakin, karena saya paham bahwa Pak Tribas ingin bergerak dengan cepat, saya khawatir tidak bisa mengimbangi kecepatan beliau, itu saja sih. Saya ngomong juga, tapi Pak Tribas bilang, ya belajar. Berarti memang dengan penuh penekanan. Belajar gitu kan, ya sudah. Saya postdoc juga belajar, ya sudah, belajar juga. Jadi saya terima, tapi ya kuncinya tadi komitmen aja sih. Oke Pak, sekarang ke Pak Gary Pak. Seberapa cepat Bapak menjawab panggilan itu Pak? Lama. Saya harus ngulang-ngulang. Pertanyaannya Pak pernah dijawab? Pernah gak dijawab, makanya didatengin lagi. Kiri. Pakai toa, Gary. Salah satu kuncinya di gap di toilet. Di toilet. Itu masih satu masih di situ. Bukan di pantry Pak? Enggak, di toilet. Kalau di pantry dia bisa ngerjain yang lain kan. Kalau di toilet nggak bisa, langsung ditanya di depan. Ya, Udah terjawab ya Pak ya? ada dijawab. Oh tapi boleh ditambahin nggak? Tambahin Ya, Pak. ya jujur kadang ngerasa nggak pantas. Apa ya? Ya itu satu kalau ke dalamnya. Cuman akhirnya yang dia tahu, maksudnya kan yang lanjutin dari sebelumnya Bapak Medan, Bapak Romo Mari. Jadi sebenarnya udah kenal dari sisi itu yang membuat mungkin ya dari sisi adaptasi antar personalnya sama Pak Tribas udah kenyang diomelin. Berat udah. Berarti udah tahu gaya Yeah. Pak Tribas gitu dari pengalaman yang pas kemarinnya. Dan satu sisi tadi ngerasa ya baru akan menjalani perubahan-perubahan yang besar gitu kan dari sisi itu, dan semoga bisa bantu Bapak gitu untuk sedikit memperingan tugasnya. Iya Pak. Pak, udah nih kami ditraktir kemana? Makanan sehat. Kalau di Bu Katrin gimana Bu? Dijawab sama Bapak juga kan? Relatif cepat ya, tapi kan nggak tahu story di belakangnya ya. Kayaknya kan waktu itu di hari libur ya, atau pokoknya ada sore atau ada malam atau apa ya. Jadi Di waktu-waktu yang dia tidak menduga. tapi kan kan itu diawali dengan WA ya. Kan Ya. ada notif ya. Saya nggak buka, jangan buka. Dibuang. Diskusi dulu sama Oh. suami. Jadi kan setelah diskusi jadi Oh, lebih diintip. jauh, Oh, jauh. Biar nggak biru. Pinter juga Di sih Ibu. antara read sampai channel biru dijawabnya sih cepet banget. Kesannya ini ya. Ready. Oh, berarti langsung ya Bu ya? Ya karena emang lagi di rumah, ada suami, diskusi, jadi kan ini. Lagian kan memang sebenarnya ya tadi kan Pak Heki juga bilang kalau saya kan salah satu yang mencalonkan juga. Oke, sebelum menutup episode Unpar X kali ini, saya mau bertanya satu persatu lagi kepada Bapak dan Ibu. Unpar usianya sudah hampir 70 tahun. Mari kita bayangkan 30 tahun kemudian, di saat Unpar berusia 100 tahun di tahun 2055. Berarti sekitar 30 tahun dari sekarang. Nah, apa yang ada di bayangan Bapak dan Ibu? Unpar tuh akan seperti apa sih yang ada di bayangan Bapak dan Ibu? Mungkin silakan dari Basil. Masih ada. Harus dong. Dari segi size membesar tapi
tidak masif. Yes. Karena kita butuh mempertahankan, ada misi, mempertahankan nilai-nilai tertentu, di mana kalau semakin besar kadang-kadang belum tentu kita bisa melayani segmen tertentu yang menjadi misi yayasan, gereja gitu kan. Tapi yang jelas layanannya akan semakin beragam, dan Unpar akan lebih lincah untuk berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain merespon kondisi saat itu. Harapan kan. Kalau dari Pak Rektor? Saya bayangin kalau sebelum membayangkan saya nge-refer dulu ya kondisi dan sebetulnya potensinya Unpar. Sebetulnya kalau track ini berjalan dengan baik, maka pada saat ulang tahun 100 tahun Unpar itu akan menjadi sebuah institusi yang harusnya, kalau ini semua jalan, maka harusnya akan menjadi leading. Dengan segala potensinya, dengan segala kemampuan dan apa yang dia miliki hari ini, dan segala potensi, kalau di track dengan benar, maka harusnya akan menjadi salah satu yang paling signifikan. Yes. Signifikan itu karena dia atau Unpar ini akan menjadi sebuah institusi yang orang lain atau institusi akan lihat, ini loh yang benar tuh yang begini. Itu yang karena tadi saya bilang tentang size gitu ya, tentang Unpar dengan segala potensinya, maka dia akan menjadi rujukan. Kenapa? Karena dia punya sesuatu. Jadi bukan cuma besar, bukan cuma karena bukan karena luas, bukan karena hebat dalam ukuran tertentu, tapi dia menjadi sebuah institusi yang bijak, jadi yang menjadi rujukan. Itu loh harusnya kayak gini nih, benar kayak gini. Dan itu perlu kita semua nih nyiapin bentuk itu. Kita semua. Betul. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan amin yang besar. Amin. Oke. Itu jadi harapan dan kerja keras kita bersama untuk rumah kita tercinta, Unpar. Rumah yang kadang berantakan, terkadang terjadi keributan di dalamnya. Tapi tetap rumah adalah rumah. Tempat kita merasa nyaman, menjadi diri sendiri dan menaruh hati kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya bersama di tengah kesibukan yang ada. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih juga untuk teman-teman Unparian yang sudah nonton episode Unpar X kali ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di